Gedabus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Gunge di Urip Bonus Channel. Malam hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karomah, barokah dan inayah kepada kita semua. Dan kita selalu mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan tetap Gedabus. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Awal September ini saya mendengar dan tahu sendiri persis Mas Daru, Mas Dalang Guru Raden Muhammad Abarsah Halam, SSN. Selain menjadi dalang kondang sebelumnya, sudah diangkat jadi guru di SMKN 2 Nganjuk awal bulan September ini ya. Dari sini selain saya ucapkan selamat, semoga saja karirnya Mas Daru ini, Mas Dalang Guru semakin meroket ya, naik. Seperti pada era-era sebelumnya, maksudnya bukan era, maksudnya pada dekade-dekade sebelumnya, Mas Daru ini selalu dibumbui, karirnya selalu dibumbui dengan percintaan. Itu wajar, karena apa? Zaman saiki, bocah-bocah saiki, karir dan cinta itu selalu gini, simetris. Kalau zaman saya dulu, waktu saya masih bujang dulu, setelah saya mengejar ilmu, baru bercinta. Saiki berbeda. Sambil mengejar ilmu, sambil bercinta. Artinya bercinta itu mengandung, membuat satu suasana asmara. Nah, selama 2-3 bulan terakhir ini saya tidak mendengar kisah drakor, drama Koreanya Mas Daru Akbar ini dengan kekasihnya. Yang saya tahu dulu 2-3 bulan lalu itu ya akrab sekali dengan Dimas Niken Salindri dari Kediri. Dan semua orang tidak perlu gampang atau ragu-ragu, semua orang tahu, bahkan sampai terjadi ada Agni Akbar Niken dan lainnya. Nah, di saat ini kayaknya hubungannya agak jauh. Ini saya amati dari YouTube, di beberapa YouTube ya, di beberapa konten teman-teman itu, baik dari A, B, C, D, seperti itu. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu, sore sing dikabarnya Akbar Niken apa Niken. Nah, saya nggak seperti dulu. Bos bapak apa yang ngerti, aku yang ngurus. Ya. Kalau saya amati dari netizen-netizen yang saya baca di beberapa konten itu, ini terjadi pro kontra antara Akbar dan Niken itu, sehingga agak gesek. Dan Agni Akbar Niken lover itu seakan-akan saling memojokkan. Anak sing ngewangi Mas Daru Akbar, anak sing ngewangi Niken Salindri. Itu wajar. Dan indikatornya sama-sama, sing kadang ini sama.
Bahkan terakhir ini dalam 2-3 minggu ini saya amati di konten-konten Agni Lover dan berita-berita Akbar dan Niken itu saling menjatuhkan satu sama lainnya. Agni ini terus ini. Ini saya ingat waktu zaman para artis di Jakarta sana itu heboh seperti ini. Perkara Siti itu membuat peyuh heboh negeri ini. Nah, begitu juga di jagat maya seperti ini, medsos seperti ini. Saya kan Mas Daru Akbar dan Niken Salindri digawe media yang empuk untuk mencari cuan. Karena ada beberapa yang dirugikan dan diuntungkan. Andaikan Mas Daru Akbar atau Mbak Niken dirugikan juga bisa, diuntungkan juga bisa. Juga para kreator ini jelas diuntungkan. Karena apa? Semakin banyak follower, semakin banyak viewer, lah itulah cuan masuk. Itu kira-kira. Jadi simbiosis mutualis. Tidak ada yang dirugikan, ya tidak ada yang diuntungkan, podo-podo. Kalau penjenengan semua menilai ini diuntungkan dan dirugikan, monggo, terserah. Tapi semuanya inilah dunia medsos dan era globalisasi di Gen Z seperti ini. Kabar terakhir saya dengar tuh Niken umroh. Wah, asik. Hormat, salut. Mas Akbar, tapi Mas Daru Akbar, saya dengar-dengar katanya dekat dengan seseorang. Siapa itu? Nanti ada gambaran di sini, Lintang Kairo. Iki koncone Niken sendiri. Benar orane, I don't know. Komene para netizen plus minus, wene sing longlone Mas Daru Akbar, wene sing longlone Lintang Kairo, wene sing longlone Niken Salindri, tapi ana sing memuja-muja naikkan. Oh, apa iki? Wajar, sekali lagi itu wajar. Dan semua pilihan itu tergantung yang melakukan atau yang ngelakoni dewi. Antara lain Mas Daru Akbar dan Mbak Niken dan Lintang Kairo. Ya, itu wajar. Dan sekali lagi saya berkali-kali bilang wajar itu, ya inilah asmara itu katon catora, sulit dibuktikan tapi menyakitkan di hati. Itulah asmara. Jadi ada yang sulit sekali dibuktikan tapi rasanya nyangati gini. Seperti itu. Nah, kemudian lagi kalau akhir-akhir ini saya juga banyak melihat action dari Niken Salindri di panggung itu tidak seperti saat bersama dengan Mas Akbar dulu. Contohnya kemarin dengan beberapa bulan yang lalu pentas satu panggung dengan Ki Yusuf Ansor dari Gunung Kidul tuh, Dalang Remaja Kondang, juga bagus itu. Itu chemistry-nya ya oke sih, chemistry-nya oke. Tapi jujur tak sehebat ketika Mas Daru Akbar dengan Niken. Begitu juga sebaliknya, Mas Daru Akbar ini ketika bermain tidak dengan Niken, misalnya dengan Lintang Kairo, chemistry-nya boleh antara Mas Daru Akbar dengan bintang film BT tadi, bintang tamu tadi sama. Tapi roh dalam profesional, roh dalam pertunjukan, roh dalam seni itu tidak seperti saat dilakukan antara Mas Daru Akbar bersama Gendo Niken. Begitu. Jadi masih ada roto bien. Mas Daru Akbar ya roto gak iso plong. Nah, Niken sendiri ketika tanpa dengan Mas Daru Akbar ya kurang plong. Namun saya amati ini, meski amatan ini subjektif, tapi menurut saya objektif. Meski subjektif, tapi menurut sekali lagi objektif. Profesionalisme dan chemistry Niken Salindri tetap tidak berubah saat di panggung. Namun, contohnya ketika dengan menghadapi
Ki Dalang siapapun dia tetap ngalem, tetap manja, tetap rada celelean geleng. Namun tidak mengurangi profesionalisme kerjanya. Dia tetap coro polisi atau tentara itu sesuai SOP. Niken itu tidak mengurangi profesionalisme dan kualitas dirinya. Bagus. Sedangkan Mas Akbar juga sama seperti Niken. Cuma saya bisa menilai ini. Ketika Mas Daru Akbar ini berhadapan dengan BT selain Niken gitu, masih ada rasa kecanggungan bieng. Tegot nana Mas. Tegot nana karena Niken. Ya, ada sih, saya ngutip sedikit dari netizen bahwa kerenggangan antara Mas Daru Akbar dengan Niken itu karena satu, mungkin kesibukan masing-masing. Kedua, tidak bersamaan jobnya. Ketiga, ada sedikit batas-batasnya sekarang. Batas-batasnya diantaranya penyebabnya. Katanya nih ya, isunya ini, Niken ini agak tersinggung karena sokor mangsane Niken ini sewenangnya kebangetan teko yang Mas Daru Akbar. Tapi Mas Daru Akbar ini nganggep menuhi profesionalisme dalam pekerjaan. Dalam hati tidak ada. Pret. Pret. Sekali lagi, jangan bermain api kalau tidak mau terbakar. Hati-hati. Karena banyak kejadian saya amati artis-artis ini satu sama lainnya kalau sudah soulmate itu saling mendukung. Jadi kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya saling menutupi. Ini biasanya soulmate ini pasangan. Banyak ini terjadi secara nasional aja ya, saya beri gambaran. Ketika Nia dan Niati dan Farhad Abbas, seorang pengacara biasa. Ketika Farhad Abbas ini bergandengan atau berumah tangga dengan Nia dan Niati, seorang artis nasional, papan atas penyanyi, karir Farhad Abbas itu menanjak karu-karuan. Nah, itu yang tingkat nasional ya. Kemudian juga ada lagi Krisdayanti dengan Anang, siapa jenenge? Anang musisi itu, sisa itu anggota DPR dah. Ketiga lagi yang dekat-dekatan aja, itu juga aja sama. Sing dekat Denny Caknan dan siapa ya? Saya Kediri, Happy Asmara. Semuanya ini saling soulmate. Tapi non sewu. Ketika ketiga-tiganya ini buyar dalam percintaan, menuntut karir sendiri, hasilnya tidak seperti yang saat berdua. Ingat, Farhad Abbas dulu semakin menjadi lawyer biasa, menjadi lawyer tingkat atas ketika bersama Nia dan Niati. Ketika berpisah dengan Nia dan Niati, karir Farhad Abbas down. Begitu juga Krisdayanti dengan Anang. Krisdayanti dengan Anang dulu soulmate banget. Penyanyi dan musisi, sekaligus penyanyi duet, ini yuk pakai. Ketika berpisah, Krisdayanti dan Anang, salah satu dia down nih. Contohnya Krisdayanti di dunia panggung hiburan down, atau untung lari ke politik. Begitu juga Anang. Anang masih bertahan terus di dunia belantika musik. Tapi lama-kelamaan ya purat saya. Nah, sing deket Madiun Kediri. Neng terminal Madiun Ngawi. Itu kalau saya dengar Happy Asmara sama Denny Caknan nembang Madiun Ngawi itu luar biasa. Chemistry-nya luar biasa, sip. Putus di tengah jalan. Begitu putus ini, karir keduanya tidak seperti dulu lagi.
Happy tetap jalan terus, anak Denny juga tetap jalan terus, tapi tidak seperti dulu lagi. Inilah. Semoga Mas Akbar dan Mbak Niken ini malah menjadi suri tauladan. Semoga saat ini Niken ini haja umroh nih ya. Jadi ini nyelok Niken haji apa haja haja umroh ini. Juga Mas Akbar yang sudah sarjana seni, yang sudah dewasa, sing jari ini nek arep milih Niken sik cilik pret. Oke, ini sebagai gambaran saja, jangan menjadi satu acuan yang menjadi salah satu bentik atau apa. Jangan. Ini saya memberi gambaran saja. Ini berdasarkan fakta, analisa, dan logika. Jadi apa yang saya sampaikan itu ada real, fakta, dan terbukti. Sebuah ini tidak terjadi pada yang kita sampaikan tadi, yaitu Mas Daru Raden Muhammad Akbar Shah Alam SSN dan Dimas Niken Salindri, dan ada wong sing nyar lintang kairu. Moga-moga semuanya baik. Jadi saya berharap, saya ngefans banget sama Mas Daru Akbar ini, begitu juga dengan Niken Salindri saya ngefans, karena memang betul Niken Salindri itu belum ada yang bisa menyamai Niken Salindri talentanya, belum ada di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ini. Nah, Mas Akbar, sabar. Mas Daru Akbar, semoga ini menjadi satu wacana dan wawasan yang positif untuk kita bersama. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Jangan lupa bahagia, tetap kita kawal pergerakan-pergerakan budaya, seni, budaya, politik, ekonomi, apapun semuanya melalui Urip Bonus Channel. Sekali lagi, pada malam hari ini semoga kita selalu bahagia, jangan lupa bahagia. Salam Urip Bonus NKRI harga mati. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.